Halo, selamat siang. Tolong disambung ke kamar 602. Apa? Sudah check out? Kapan? Kemarin? Ya, terima kasih. Halo, Kenapa kamu menghubungi aku tadi malam? kenapa? Kamu takut? Aku nggak nyangka seorang Benny Handoko bisa menjadi pengecut. Aku ingin kita ketemu, dan aku akan menceritakan soal teleponku tadi malam. Hai. Kita langsung aja, Len. Apa sih mau kamu? Tenang, kita santai aja dulu. Let, bukannya aku sudah memenuhi keinginan kamu untuk menemani kamu selama 3 hari. Dan bukannya kita udah sepakat bahwa kamu tidak akan mengganggu hidupku lagi. Oke, kita langsung ke bisnis saja. Berapa harga yang kau tawarkan untuk saham 5%? Heran, kamu ketemu aku kok langsung ngomong soal saham? Padahal kan banyak hal lain yang bisa kita bicarakan. Let, nggak ada hal lain yang kita bicarakan selain soal saham. Kenapa sih kamu kok kayaknya ngotot sekali ingin punya saham itu? Karena kalau aku mempunyai saham sebanyak 5% yang dari kamu itu, aku bisa unggul dalam rapat perseroan nanti. Kamu disuruh sama ibu kamu ya? Ini nggak ada hubungannya dengan ibuku. Aku yang memutuskannya. Cepat atau lambat, perusahaan ini akan jadi milikku. Dan aku berhak untuk memutuskannya dari sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan menjual sahamku. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus mengakui anak dalam kandunganku. Jangan ngaco, Len. Kamu sudah tidak mungkin untuk mempunyai keturunan lagi. Zaman sudah bertambah maju, Ben. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Meskipun indung telurku sudah diangkat, aku tetap bisa hamil. Aku kan sudah bilang sama kamu di telepon, kalau janin kita sekarang sudah ada di tabung inkubator. Aku sudah mendapatkan spermamu. Kemudian aku berikan kepada dokter. Lalu dokter mengambil sel telur dari tubuhku. Tabung itulah yang memelihara sel telur yang sudah disatukan dengan sperma. Jadi tinggal masalah waktu aja, Ben. Kita akan punya bayi. Anak kita. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Kenapa tidak? Keluarga kamu sudah menyia-nyiakan aku selama ini. Kalau saja 8 tahun yang lalu aku bisa melahirkan anak, mungkin sekarang anak itu sudah besar dan kita bisa hidup bahagia. Jadi ini semua perangkap kamu. Perjalanan selama 3 hari itu juga merupakan rencana kamu untuk menghancurkan hidupku. Iya. Dan supaya kamu tidak curiga, aku rela menahan sakit dengan membiarkan tanganku terluka. Jadi sopir itu juga merupakan suruhan kamu. Kamu tidak menyangka kan? Kamu kejam. Kamu biadab. Siapa yang lebih kejam? Kamu atau aku? Selama ini aku menahan sakit sendirian tanpa ada seorang pun yang menolong aku. Aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka kalau kamu menghalalkan segala cara. Kamu memang wanita iblis. Henry. Badannya kok panas sih? Henry? Bangun, Henry? Badan kamu panas sekali loh.
Aku panggilin papa ya. Kenapa, Din? Ada apa? Henry sakit, badannya panas. Coba Papa lihat dulu ya. Dini, Iya, Ma. duduk. Semalam Henry pulang larut. Kamu sama Benny juga tidur telat. Apa kalian ada masalah? Kalian ribut apa? Maafkan saya, Ma. Saya dengan Mas Benny memang mempunyai persoalan kecil. Tapi kami sudah menyelesaikannya. Mama nggak akan nyalain kamu. Tapi Mama minta bantu kamu satu hal. Mama jangan ngomong begitu. Tanpa Mama minta pun, saya senang membantu Mama. Kamu harus banyak mengalah sama Benny. Kasihan dia. Benny sangat tersiksa dengan kematian Vina. Dan Mama rasa Benny masih merasa bersalah. Kamu harus banyak sabar. Apalagi kalau Benny sedang tidak terkontrol emosinya. Kamu harus bisa memberi dukungan yang besar dalam berbagai hal. Iya. Kamu tahu, kesuksesan seorang perempuan bukan diukur dari karirnya, tapi dari keadaan rumah tangganya. Din, Mama mengharap banyak sekali dari kamu. Mama harap kamu bisa mendukung dan mendorong Benny. Karena kesuksesan Benny di masa depan itu kan kebanggaan kamu juga. Iya, Ma. Saya selalu berharap saya bisa menjadi istri yang baik buat Mas Benny. Dari awal pernikahan saya selalu berdoa semoga pernikahan saya bahagia, Ma. Pak, gimana Henry, Pak? Kemungkinan dia terluka dalam. Tapi Papa sudah menyuntiknya dengan antibiotik. Luka dalam? Din, waktu Henry pulang kemarin, apa kamu ngeliat ada yang aneh? Waktu sebelum Henry pulang, saya sempat terima telepon dari polisi. Katanya kantornya Henry disatroni perampok dan Henry sempat dipukuli sama perampok tersebut hingga luka. Dan malahan Henry sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat saya sama Mas Benny mau ke sana, Henry udah pulang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa pulang sendiri? Saya nggak tahu, Pak. Tapi sepertinya Henry merasa baik dan dia tidak mau membesar-besarkan masalah ini. Henry ada-ada aja. Ini bukan masalah kecil. Kalau kantornya disatronin perampok, mestinya kan dia lapor ke polisi. Bukannya ditutup-tutupi. Ini bukan masalah sepele. Tapi saya juga nggak tahu apakah betul kantor itu disatroni perampok atau tidak. Tapi Henry memang sempat bilang bahwa memang ada yang ingin melukai dia. Terus apa lagi dia bilang? Enggak, Henry nggak bilang apa-apa lagi. Dia cuma merasa diri dia udah baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasti gara-gara majalah edisi terbarunya yang memuat kasus tentang Julius. Saya rasa itu nggak salah, Pak. Apa yang Henry lakukan itu benar. Dia kan lagi berusaha mengungkapkan siapa Julius sebenarnya. Julius itu kan orang jahat. Dia itu membuka bank gelap. Dan saya nggak akan setuju kalau seandainya dia menjadi presiden komisaris bank kita. Citra bank kita bisa hancur nanti. Bukannya Mama yang menjadi komisarisnya? Makanya saya harus mempertahankan posisi saya itu. Supaya niat si Julius itu nggak berhasil. Dan saat ini, si Julius itu sedang giat-giatnya memborong saham kita. Jadi kita harus waspada. Menurutku lebih baik Henry segera menutup penerbitannya. Daripada dia dibayang-bayangi orang-orang suruhan Julius. Dan kita tidak mengkhawatirkan keadaan Henry lagi.
Kenapa sih, Pak? Kok Papa begitu pengecut? Papa tahu, orang-orang seperti Papa ini yang menyebabkan kejahatan terus berlangsung dan semakin merajalela karena semuanya dibiarkan saja. Kamu boleh saja menyebutku pengecut. Aku cuma mengkhawatirkan Henry. Dia kan anaknya nekat. Tidak pernah memperhitungkan risiko atas segala perbuatannya. Oke. Henry itu memiliki keberanian, Pak, untuk menegakkan keadilan. Papa bukannya mendukung dia, tapi kok malah menekannya? Apa itu sikap seorang ayah? Kau... Maaf, Ma, Pa. Saya ke atas dulu melihat keadaan Henry. Kita nggak perlu bertengkar, Ma. Papa cuma mengharap Henry baik-baik saja. Kamu pikir saya mengharapkan Henry celaka? Tapi kalau bukan karena Mama yang menyuruh Henry untuk mengungkap kasus Julius, Henry tidak akan bernasib sial. Papa tuh harusnya ngerti. Henry ini melakukan semua itu bukan hanya karena saya, tapi demi usahanya juga. Karena kasus ini majalahnya jadi laris dan oplah penjualannya jadi meningkat. Ah, jelas-jelas kamu memanfaatkannya. Terserah. Terserah Papa mau ngomong apa aja. Tapi Pak, jangan sesekali Papa merusak hubungan saya dengan Henry. Papa harus tahu, kalau saya sangat menyayangi Henry, seperti anak saya sendiri. Duduk, Din. Saya tidak pernah melihat Papa minum sebelumnya. Papa memang jarang minum. Minum itu jelek buat kesehatan. Lalu, kenapa Papa minum? Maaf, mungkin saya tidak sopan. Tapi, apa Papa dan Mama bertengkar? Papa cuma bisa sabar. Karena memang itu prinsip Papa. Buat Papa lebih baik mengalah. Sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Papa ke rumah sakit dulu ya. Bimar? Bi, Iya ya, lihat Andini. Nona Dini keluar katanya sih sebentar. Bibi tahu kemana dia? Dia bilang katanya mau ke danau di ujung blok sininya. Kalau ada yang penting biar Bibi yang panggil. Udah, nggak usah. Nanti bilang kalau Andini nanya saya keluar sebentar. Baiknya. Hai, aduh, Bikin kaget aja kamu. kok bengong sih? Nggak baik loh, kebanyakan bengong bisa bahaya. Kenapa? Suami kamu belum pulang? Iya, suami saya memang belum pulang dari kantor. Kan masih jam 1. Rupanya suami kamu nggak punya kebiasaan untuk pulang makan siang ya? Enggak. Jadi kamu sedih
karena suami kamu nggak pulang makan siang? Enggak, aku kemarin memang cuma ingin jalan-jalan. Kalau gitu kenapa nggak mampir ke rumah saya? Boleh, tapi cuma sebentar ya. Oke, yuk. Aduh, Tangan kamu kenapa? oh, nggak apa-apa. Cuma luka biasa. Sebentar juga sembuh. Rumah kamu bagus ya? Terima kasih. Silakan diminum loh. Iya, makasih. Iya, tapi sayangnya saya tinggal sendirian di rumah ini. Sendiri? Enggak sih, bertiga sebenarnya dengan 2 pembantu. Oh. Tapi tetap aja rasanya sepi. Kenapa sih mesti tinggal sendiri? Sebenarnya saya beli rumah ini supaya bisa dekat dengan Vina. Orang tua kami sudah meninggal sejak kami masih kecil. Saya dan Vina selalu bersama sampai dengan dewasa. Kami tinggal di rumah saudara. Makanya saya bersumpah kalau saya sudah dewasa dan kaya, saya akan beli rumah yang indah dan besar. Tapi sayang ya, Vina nggak bisa menikmati semua ini dengan kamu. Iya, itu semua karena keluarga Handoko. Maksud kamu? Bukannya Vina meninggal karena kecelakaan? Kenapa kamu mesti menyalahkan keluarga Handoko? Vina meninggal karena berbagai tekanan yang dia hadapi. Semua anggota keluarga Handoko menginginkan banyak hal dari dia. Jadi istri yang baik, jadi menantu yang baik, ipar yang baik, semuanya. Menurut saya nggak begitu. Sepertinya keluarga Handoko sangat memuji Vina. Tentu saja, karena Vina berhasil memenuhi keinginan keluarga Handoko untuk menjadi wanita yang baik. Kamu tahu, kalau besok adalah hari peringatan kematian Vina. Benny nggak kasih tahu kamu. Benny pasti lupa. Atau pura-pura lupa. Emang dasar laki-laki nggak tahu diri. Siapa yang bicara sama kamu? Dan siapa yang menjelek-jelekkan namaku? Nggak ada. Itu semua keluar dari aku sendiri. Kamu tahu, justru gara-gara kamu lah maka hubungan kita renggang. Aku cuma nggak ingin kamu selalu dibayang-bayangi sama Vina. Tapi Henry tahu dari mana siapa itu Ratna Dewi? Henry memang sudah tahu bahwa kamu bukan ibu kandungnya. Nggak mungkin. Kalau Henry nggak mendengar dari seseorang, dia nggak akan pernah tahu. Dan seseorang itu pasti kamu, kan? Tapi apa yang kamu lakukan sampai pulang sampai pagi? Kak Dini tuh emang gak tau malu ya? Bisa jelek-jelekin orang aja. Padahal Kak Dini sendiri kan yang bikin ulah. Lola, kamu ngomong apa sih? Waktu Kak Benny pergi ke Jogja, ada orang yang melihat Kak Dini sama Kak Henry pergi ke bar, mabuk-mabukan dan bermesraan di bar. Kembalikan uang Lola. Kak, itu uang Lola. Lola berhak melakukan apa saja terhadap uang Lola. Apa kamu nggak sadar? Laki-laki brengsek ini cuma mau sama uang kamu. Kenapa sih kamu mau kasih dia uang? Dia mau berteman sama kamu karena kamu punya uang. Lola nggak nyangka kakak berpikir seperti itu. Kamu sengaja menjelek-jelekan aku supaya Dini membenci aku. Kok kamu ngomong kayak gini? Aku nggak sudi ngomong sama orang yang pergi dengan istri orang lain ke bar, sementara suaminya pergi. Jadi itu masalahnya. Seharusnya kamu sadar apa yang kamu lakukan di belakang istri kamu. Kamu enak-enakan pergi dengan perempuan lain, sementara istri kamu menunggu dengan setia di rumah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.